Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas materi mengenai peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya sendiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Pada Putri Masewi, nomor absen 31. Saya sebagai moderator yang akan mengatur jalannya presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Nikola Niska Setiari, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Dewi Mira Cindra Dewi, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Igede Rukasya Putra, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Ian Cakra, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Tulus Kabir Aditya, nomor absen 37. Baik, selanjutnya kami akan membahas materinya. Sebelum itu kami akan menampilkan PPT di atas. Baik, pembahasan pertama akan dibacakan oleh saya. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh I.R. Soekarno, di mana pada tanggal 17 Agustus 1945, untuk mencapai gerbang kemerdekaan, rakyat Indonesia sudah berupaya sekuat tenaga untuk mengakhiri penderitaan atas luka yang telah ditorehkan para penjajah. Bangsa Indonesia telah mengorbankan banyak hal untuk sampai pada gerbang kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan pun harus diraih dengan tumpahan darah dan keringat, di mana pastinya ada beberapa peristiwa-peristiwa bersejarah menjelang kemerdekaan Indonesia, antara lain kekalahan Jepang terhadap sekutu, pembentukan BPUPKI dan PPKI, beda pandangan tokoh tua dan golongan muda, peristiwa Rengas Dengklok, dan perumusan naskah proklamasi. Pertama kami akan membahas kekalahan Jepang terhadap sekutu yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pada 6 Agustus 1945, sekutu yaitu Amerika Serikat memberikan serangan telak pada Jepang, di mana Hiroshima yang merupakan salah satu kota Jepang yang penting, di mana dijatuhi serangan bom atom, di mana ledakan dahsyat tersebut meluluhlantahkan seisi kota. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, sekutu kembali melancarkan serangan bom atom di kota Nagasaki, di mana serangan bom atom ini membuat Jepang kehilangan banyak sekali kekuatan yang membuat Jepang akhirnya ketar-ketir terhadap sekutu, yang pada akhirnya Jepang pun menyerah pada sekutu. Sebab dengan menyerahnya pada sekutu berarti Indonesia sedang mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Maka dalam kekosongan tersebut, kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan. Jenderal Terauchi Hisaichi mengundang 3 tokoh bangsa untuk menemuinya di markas besar tentara wilayah selatan di Dalat, Vietnam. 3 tokoh bangsa yakni I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajimat Wedioningrat. Nah, ketiganya berangkat ke Vietnam pada tanggal 9 Agustus 1945. Mereka kemudian bertemu dengan Jenderal Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945, di mana pada intinya dalam pertemuan itu Jepang membuat janji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, pada tanggal 1945, Kaisar Hirohito menyatakan secara jelas bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selanjutnya kami akan membahas pembentukan BPUPKI yang akan dijelaskan oleh Giska. Yang kedua ada pembentukan BPUPKI. Pada tahun 1944, Perdana Menteri Kaiso juga pernah mengeluarkan janji tersebut. Janji yang dikeluarkan Jepang saat itu dimaksudkan agar bangsa Indonesia tidak melakukan perlawanan. Sebagai bentuk keseriusan janji kemerdekaan, Jepang memperbolehkan Indonesia mengibarkan bendera merah putih di kantor-kantor pemerintah. Namun, bendera Jepang harus tetap dikibarkan berdampingan dengan merah putih. Agar Indonesia lebih yakin lagi dengan janji kemerdekaan yang dibuat Jepang, pada 1 Maret 1945 dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan tersebut dikenal dengan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Jumbi Chosakai. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widodiningrat. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang sebagai persiapan kemerdekaan. Sidang pertama tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 membahas tentang rumusan dasar negara.
Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk mematangkan konsep Pancasila yang sudah dirancang sebelumnya. Hasil dari pembahasan Panitia 9 ini berupa Piagam Jakarta. Sementara sidang kedua tanggal 10 hingga 14 Juli membahas mengenai rumusan Undang-Undang Dasar yang disertai pembukaannya. Setelah tugas BPUPKI dianggap selesai oleh Jepang, Jepang segera membubarkan badan tersebut. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan pembentukan PPKI yang akan dijelaskan oleh Mira. Yang ketiga ada pembentukan PPKI. Peristiwa sekitar proklamasi yang terjadi setelah dibubarkannya BPUPKI adalah Jepang membentuk kembali sebuah badan bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Junbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945. Badan tersebut bertugas untuk meneruskan tugas dari BPUPKI dalam rangka menyiapkan kemerdekaan. PPKI terdiri dari 21 anggota dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan bedanya pandangan tokoh tua dan golongan muda yang akan dijelaskan oleh dia. Bedanya pandangan tokoh tua dan golongan muda. Berita menyerahnya Jepang kepada sekutu didengar oleh Sultan Syahrir, tokoh pemuda dari siaran radio Amerika. Ia pun segera menemui Muhammad Hatta dan mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Syahrir mengatakan kepada Hatta bahwa pengumuman kemerdekaan jangan dilakukan oleh PPKI karena akan munculnya anggapan di pihak sekutu bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari Jepang. Akan tetapi Hatta tidak bisa memberikan keputusan dan mengajak Syahrir bertemu Soekarno untuk menanyakan permasalahan tersebut. Ketika mereka bertemu, Soekarno ternyata tidak setuju dengan usulan Syahrir. Alasannya, pernyataan kemerdekaan adalah wewenang PPKI sehingga tidak bijaksana ia sebagai ketua PPKI. Mendahului tanpa konsultasi dengan anggota lain. Di sisi lain, Hatta kembali kedatangan dua orang pemuda yaitu Subadio Sastra Satomo dan Subianto. Mereka bermaksud sama dengan Syahrir mendesak Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi Hatta tetap menolaknya. Gagal mendapatkan dukungan dari Hatta, golongan pemuda memilih Wikana sebagai ketua rombongan. Wikana menyampaikan keinginannya para pemuda agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi Soekarno tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak bisa memutuskan sendiri, melainkan harus berunding dengan para tokoh lainnya, atau bisa disebut golongan tua, mengenai kemerdekaan Indonesia. Kemudian Soekarni mengusulkan agar Soekarno dan Hatta harus dijemput paksa dibawa keluar kota Jakarta, tempat di mana kedua tokoh tersebut jauh dari pengaruh Jepang. Usulan tersebut pun disetujui oleh semua orang yang hadir di pertemuan itu. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok yang akan dijelaskan oleh Habib. Pada Kamis 16 Agustus 1945 dini hari, para pemuda berseragam masuk diam-diam ke rumah Bung Karno dan Soekarni, diikuti oleh beberapa pemuda bersenjata menjemput paksa Bung Karno bersama istrinya, Nyonya Fatmawati, dan putranya Guntur. Bung Karno dan keluarganya yang telah dibawa keluar para pemuda kemudian masuk ke dalam mobil yang di dalamnya sudah ada Bung Hatta. Mereka dibawa sekelompok pemuda dan anggota tentara peta di bawah pimpinan Soekarni dan Sudancho Singge menuju Rengas Dengklok.
Sementara itu, di Jakarta, para anggota PPKI yang diundang rapat pada 16 Agustus 1945 telah datang berkumpul di Gedung Pejambon, sekarang Gedung Kementerian Luar Negeri. Akan tetapi, rapat tidak berlangsung karena dihadiri oleh Soekarno dan Mohatta sebagai ketua dan wakilnya. Yusuf Kanto diutuskan dari Rengas Dengklok untuk berunding dengan kelompok pemuda di Jakarta. Mereka berunding menghasilkan kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta secepatnya pada Kamis 16 Agustus 1945 pukul 16.00 WIB. Ahmad Suebarjo dan Sudiro dan Joseph Kanto pergi menjemput Soekarno di Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo bertemu dengan Soekarno-Hatta, Soekarni, dan Sudanco, Subano, dan Suetarjo. Koto Hadikoesomo yang tengah melakukan perundingan, mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan segera diumumkan di Jakarta. Baik, selanjutnya kami akan membahas perumusan dan detik-detik pembuatan naskah proklamasi yang akan dijelaskan oleh Cakra. Dipersilakan. Perumusan dan detik pembuatan naskah proklamasi. Peristiwa sekitaran proklamasi yang kemudian terjadi dalam perumusan naskah dengan janji kemerdekaan yang telah dibuat antar golongan muda dan golongan tua, mulailah dibentuk perumusan naskah proklamasi. Perumusan tersebut diadakan di kediaman Laksman Maida yang kala itu menjabat sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah Maeda dinilai paling aman untuk merumuskan naskah proklamasi yang diketik oleh Sayudi Melik. Dalam perannya, Soekarno merumuskan konsep proklamasi pada secari kertas, sementara Hatta dan Ahmad Suebarjo menyambungkan pemikiran secara lisan peristiwa sekitaran proklamasi yang tidak mungkin dilupakan, dan ketika detik-detik proklamasi kemerdekaan, naskah proklamasi selesai disusun pada pukul 4 pagi menjelang subuh. Pada pukul 5 pagi, pemimpin bangsa dan tokoh muda mulai keluar dan kediaman Laksman Maeda. Proklamasi kemerdekaan disepakati akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Saat itu Hatta berpesan pada semua pekerja pers yang hadir untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkan ke segala penjuru dunia. Bendera merah putih hasil jahitan Fatmawati pun disiapkan dan rakyat mulai berkumpul di aula. Tepat pukul 10 WIB, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia membaca naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian peristiwa sejarah kemerdekaan Indonesia mulai berkumandang di seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya kami akan membacakan hasil proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara seksama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Baik, setelah kami membacakan hasil proklamasi, selanjutnya kami telah berada di akhir, di mana kami akan membacakan kesimpulan dan saran, di mana akan dibacakan oleh Mira. Dipersilakan. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandai dengan menyerahnya Jepang terhadap sekutu, di mana Jepang telah dibom 2 kali oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang lemah karena banyaknya korban, di mana akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Di mana kabar ini telah sampai ke tanah air Indonesia yang membuat
Masyarakat Indonesia menjadikan peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menyampaikan kemerdekaan Indonesia, di mana Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan Indonesia melalui pembentukan Badan BPU PKI dan PPKI, di mana akhirnya Indonesia mengumandangkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana tanggal ini dijadikan sebagai perayaan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah saran-saran yang dapat kelompok kami simpulkan adalah kemerdekaan Indonesia tidak dengan mudah diperoleh, namun butuh perjuangan dan pengorbanan dari para pejuang karena melalui pertumpahan darah dan tentunya dengan melewati peristiwa-peristiwa yang tidak mudah. Maka dari itu sebagai masyarakat Indonesia harus terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan tidak cepat percaya terhadap berita-berita hoax yang nantinya menimbulkan konflik, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Diharapkan agar masyarakat lebih peduli terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh pahlawan. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.